Yesus itu hanya jalan. Yesus hanya jalan. Dia bukan tujuan. Tujuannya kepada siapa? Kepada Bapa, kepada Allah. Bapa Anda, Bapa kita semua. Dia tidak pernah mengaku. Bible setebal ini saudara kita Kristen dan Katolik harus banyak-banyak baca Bible ini. Kita budayakan, mulai sekarang kita budayakan untuk membaca Bible, hataman Bible, terutama untuk saudara kita Kristen dan Katolik. Kalau Islam sih hataman tidak perlu. Harus sering baca Bible. Karena di Bible setebal ini tidak ada satupun ayat yang Yesus mengatakan secara jelas, tegas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, bahwa Yesus, aku adalah Tuhan, apalagi aku adalah Allah. Tidak ada. Di Bible setebal ini, bahkan di Bible yang bahasa aslinya, kalau bahasa aslinya Yesus lebih mendekati bahasa Arab, karena Yesus orang Arab. Di searching aja, Yesus itu orang siapa sebenarnya? Dia bukan orang bule, dia orang Arab, orang Nazaret sana, Palestina. Yang paling mendekati bahasa Yesus adalah bahasa Arab, bukan bahasa Hebrew, bukan bahasa Ibrani, karena bahasanya Yesus bahasa Aram, dia Aram, bahasa Aram tapi tipenya Syriak, itu lebih dekat dengan bahasa Arab, sehingga Kristen Ortodoks itu menyatakan bahwa kitab suci ini adalah kitab yang tertua. Nah, ini yang kitab berbahasa Arab ini mereka menyatakan seperti itu. Mereka lebih mempercayai kitab yang berbahasa Arab. Nah, di kitab setebal ini, baik yang berbahasa Arab sekalipun, ini sudah kita puter-puter semua, sudah kita bolak-balik semuanya, tidak ada. Yesus menyatakan, aku adalah Tuhan, aku adalah Rabb, aku adalah Allah. Tidak ada. Yang ada berkali-kali Yesus itu menyatakan, aku adalah Nabi. Yesus menyatakan secara tegas dia adalah Nabi. Begini Mbak, buka di Yohanes 17 ayat 3. Sebelum kita bersyahadat, mudah-mudahan Mbak Dina bisa ikhlas lillahi ta'ala masuk Islamnya atas dasar petunjuk dari Yesus, begitu. Petunjuk dari Yesus yang disampaikan di Alkitab ini. Mbak Dina mungkin bisa buka Yohanes pasal 17 ayat 3. 17 ayat 3. Ayat-ayat yang saya sampaikan ini adalah ayat-ayat yang hampir tidak pernah berani dibacakan oleh para pendeta di gereja. Tak pernah. Dibaca silakan. Ya, 17 ayat 3. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Udah jelas sekali bahwa di situ ada dua instrumen, ada Allah, ada Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu akhirat ya. Kekal itu kan akhirat, bukan dunia. Bahwa barang siapa yang ingin menuju akhirat, mempercayai, beriman bahwa mengenal Allah, Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau itu adalah Allah, utusan Allah. Jadi Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Kristus Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah, Rasulullah dia. Kemudian Mbak buka di Markus 12:29. Markus 12:29. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Yesus sendiri yang bilang. Yesus ditanya, bagaimana hukum yang terutama itu? Itu yang paling tinggi, hukum yang paling tinggi, undang-undang yang paling tinggi di atas segalanya. Apa itu Yesus undang-undang paling tinggi? Undang-undang yang paling tinggi adalah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel,
Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu satu, Allah itu satu. Echad itu qul huwallahu ahad, kata Yesus. Itu sebenarnya Yesus, dia melanjutkan dari bapaknya. Siapa bapaknya? Allah itu sendiri. Nabi Musa. Nabi Musa maksudnya kakek moyangnya. Kakek moyangnya. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Apa kata Nabi Musa itu? Ulangan pas. Iya. Ulangan 6 pasal 6 ayat 4. Dengarlah, hei orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Dia melanjutkan perkataan dari kakek moyangnya, Musa. Kata Nabi Musa, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hei orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu satu. Seandainya kalau Yesus berkata itu, Yesus adalah Tuhan statusnya, harusnya Nabi Musa juga Tuhan. Karena perkataannya sama. Coba buka, sama persis. Yesus melanjutkan itu di Markus pasal 12 ayat 32. Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi tidak ada bahwa Allah itu Esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini sebenarnya di Alkitab bahasa Arab yang versi sebelumnya itu lebih kuat. Kata-katanya itu la ilaha illallah. Itu kata-kata ini dirubah lagi. Jadi Bible itu mengalami beberapa perubahan. Ini yang bahasa Indonesia juga mengalami perubahan. Tadi saya bawa Bible yang terbitan 2023. Waduh, revisian semua. Kata-katanya beda semua. Tadi saya kasihkan Pak Dance. Saya ketemu Pak Dance, udah ambil dulu, pelajari dulu. Waduh, kata-katanya beda semua. Terbitan tahun 2023. Ini juga, ini terbitan yang terbaru, bahasa Arab yang terbaru. Udah beda. Dulu la ilaha illallah. Jadi jelas sekali seperti la ilaha illallah. Ini kata-katanya ganti ini. 12:32, tapi tetap sama, tapi dikit-dikit dirubah terus, ini. Faqala lahu al-katib jayyidan ya muallim, benar engkau, perkataan engkau guru, bil haqqi, ini qulta li'annahu Allahu wahid, karena Allah itu satu, walaysa akharu siwa, tidak ada Tuhan selain Allah yang menyamainya, tidak ada. Jadi di sini bukan Yesus ya, yang Yesus satu, bukan yang berkata bukan. Iya, maksudnya yang dianggap sebagai Yesus satu itu Yesus. Yang dianggap sebagai Rob, sebagai Tuhan itu bukan Yesus, tapi Allah. Dan tidak ada yang menandinginya, tidak ada selain. Jadi Alkitab ini sebenarnya menyimpan banyak kejujuran, menyimpan banyak rahasia. Cuman saudara kita Kristen dan Katolik dia jarang membaca. Ini persoalannya. Jadi ayat-ayat seperti ini tidak pernah berani dibacakan di gereja. Tidak berani. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Masih banyak. Ini mungkin daripada terlalu panjang, kita mulai sajalah. Ini Ustadz Aziz yang akan membimbing. Mudah-mudahan Mbak Dina bisa ikhlas lillahi ta'ala, tulus malam hari ini untuk bersyahadat. Terakhir Mbak Dina, ajaran Alkitab ini menyimpan satu rahasia besar. Apa itu? Tentang tata cara peribadatan yang selama ini dilakukan oleh saudara kita Kristen dan Katolik itu tidak ada panduannya di sini. Yang bernyanyi-nyanyi, yang dan seterusnya itu, yang beribadah satu pekan satu kali, satu minggu satu kali, tidak ada di sini. Yang ada bagaimana? Yang ada itu Nehemia pasal 8 ayat 5. Nehemia pasal 8 ayat 5.
Nehemia pasal 8 ayat 5. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. 8 ayat 6. 8 ayat 6. Oh, 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Sebentar, stop dulu. Ezra berdiri. Ezra membuka kitab itu. Ini depan kitab mata seluruh umat. Di mata semua umat. Ini umat. Ini Ezra. Ezra membuka kitab karena dia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Semua orang itu. Kira-kira Ezra di sini siapa? Dia seperti imamnya. Imam. Iya. Dia khutbah dia. Iya, khotib. Dia sedang berkhutbah. Kemudian lanjut. Jadi itu pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Dia masih membuka kitab, kemudian tiba-tiba semua orang bangkit berdiri. Itu kalau dari segi tata cara peribadatan liturgi. Di dalam satu agama itu ada agama di Indonesia ini, di seluruh dunia. Itu tiba-tiba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, semua bangkit berdiri. Itu namanya iqamat, Mbak. Iqamat. Allahu Akbar, yang lain berdiri. Lanjutkan. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin. Stop dulu. Ezra Nabi Uzair, Rasul Nabi yang dimuliakan di dalam Yahudi dan kekristenan. Ezra itu akhirnya dia bilang begini, Allah yang Maha Besar. Itu bahasa Arabnya apa kira-kira? Allah yang Maha Besar itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada satu saat di belakang itu menyampaikan amin. Iya. Amin. Aminnya ada 2 kali karena itu menandakan bahwa di belakang itu ada banyak jamaah. Ada banyak jemaat itu. Amin. Kemudian lanjut. Sambil mengangkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan itu ada angkat tangan. Allahu Akbar. Terus lanjut. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut. Berlutut itu rukuk begini, berlutut, menundukkan diri, menundukkan badan ini. Kemudian bersujud hingga muka sampai ke tanah. Ini muka sampai ke tanah. Kira-kira di atas hamparan bumi ini, di dunia ini yang besar ini, di bawah kolong langit ini, ada satu agama yang kira-kira kalau praktik ibadahnya seperti itu, agama apa namanya? Islam. Saudara kita Kristen dan Katolik, kalau beribadah bersujud seperti itu sampai ke tanah tidak? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta Kristologi, Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, pada malam hari ini seminggu menjelang Natal, ada seorang hamba Tuhan yang menyatakan diri ingin bersyahadat dan memeluk agama Islam, yaitu adalah Mbak Dina Rosiana. Baik, dan itu tadi sudah diwawancara oleh Ustadz Ipung tanpa ada paksaan, ya, karena memang hubungan dengan calon suaminya ini selama 7 tahun, ya. 8 tahun. 8 tahun, dan itu tidak ada yang menawarkan untuk masuk ke salah satu. Dan tadi juga sempat untuk membulatkan menjadi Islam itu masih kurang sedikit atau kurang 1/4, ya. Dan dijelaskan oleh Ustadz Ipung bahwa sebenarnya umat Kristiani, baik yang Katolik maupun yang Protestan, dalam berbagai sektenya atau ajarannya itu memang perlu membuka benar-benar Alkitabnya, ya. Meskipun Alkitab itu nama pinjaman dari Al-Quran, karena Alkitab itu salah satu nama Al-Quran, tapi oke lah, itu masih diaku nggak apa-apa karena umat Islam belum protes, ya, nama Alkitab dipakai untuk Bible. Nah, saran dari Pak Ipung, baca benar Alkitab ini, ya, untuk yang belum masuk Islam, yang masih di Katolik, di Protestan, silakan baca, ya. Dan oleh Pak Ipung tadi ditunjukkan bahwa
Nabi Ezra ya, seorang ahli Taurat. Ezra itu kalau di Al-Quran itu Uzair ya. Uzair ini oleh orang-orang Yahudi dianggap anak Allah juga ya. Karena dia tidur ya, atau dikatakan mati 100 tahun ya. 100 tahun kemudian bangkit. Nah, Yesus berapa hari? 3 hari. 3 hari. Masih hebat Ezra. Ezra ini 100 tahun bangkit dan melanjutkan kehidupannya. Kalau Yesus Kristus 3 hari. Jadi karena umat Islam ini mengetahui informasi itu banyak, jadi tidak bisa umat Islam itu gampang-gampang disuruh menyembah seseorang. Karena informasinya lengkap. Gimana saya harus menyembah Yesus Kristus? Oh, dia cuma matinya 3 hari. Sedangkan Al-Quran sudah bercerita bahwa Nabi sebelumnya, Uzair, itu dimatikan oleh Allah itu 100 tahun. Itu di ayatnya Al-Kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusyiha al-ayah. Itu nanti dicari. Kebetulan saya sedang nggak buka, tapi ayatnya kurang lebih begitu. Nah, setelah 100 tahun dibangkitkan, baru Nabi Uzair itu percaya bahwa Allah benar-benar sang pencipta ya. Kalau Yesus baru 3 hari. Nah, nanti semoga itu memperkecil sisa bulatan yang tadi ya. Menyempurnakan ya. Kemudian lagi Uzair yang tadi ceritakan itu cara beribadahnya ini kan jauh sebelum Yesus Kristus Perjanjian ya. Lama. Nah ya. di sana cara menyembahnya itu dia berdiri di depan jemaat, membuka kitabnya, kemudian mengucapkan Allah. Dia berlutut. Berlutut itu lututnya sampai ke tanah. Berdiri ya, semula dia berdiri di depan itu, kemudian berlutut, lututnya diletakkan ke tanah, kemudian menurunkan wajahnya sampai menyentuh tanah. Itu namanya bersujud. Itu Uzair, Nabi Ezra. Kalau di situ Alkitab mengatakan Ezra itu beribadahnya seperti itu. Nah, kemudian Kristen, karena Kristen ini bukan ajarannya para 12 rasul, ya, bukan ajarannya Yesus juga, karena Kristen ini adalah nama yang dibikin oleh Paulus, ya kan? Tahu nggak yang menamakan Kristen itu Paulus? Jadi bukan Yesus yang menamakan Kristen. Yang menamakan Kristen itu adalah Paulus. Itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul 11:26. Nah, nanti dilihat di situ bahwa pertama kali jemaat itu dinamakan Kristen itu oleh Paulus. Saat itu Paulus bersama dengan Barnabas, tetapi Paulus mengembangkan Trinitas, sedangkan Barnabas tidak sepakat, dia adalah yang tauhid, maka dia berpisah. Tetapi Alkitab karangan Barnabas ini tidak diakui oleh umat Kristen. Nah, ceritanya begitu. Nah, tadi diceritakan oleh Pak Ipung bahwa ibadahnya umat Islam ini sama dengan ibadahnya umat-umat sebelum dulu. Caranya ya Allahu Akbar, berlutut, bersujud. Semoga ini juga mengurangi sisa tadi, lingkarannya biar penuh. Dan apa yang dikatakan Pak Ipung itu benar sekali ya, bahwa bahasanya Yesus, nah nanti kalau mau lihat bahasanya Yesus apa itu, ketik aja di Google Yesus language, nanti keluar di situ di Google Aramaik, dan di situ diketik lagi misalnya ya God in Aramaic language, God Tuhan in Aramaic language ya, itu akan keluar tulisan Allah ya.
Itu bukan bikinan umat Islam, tapi itu adalah data yang ada di internet seperti itu. Bahwa Tuhannya orang-orang Aramaik itu adalah Allah. Yesus juga bahasanya Aramaik. Yesus itu orang mana? Ya. Orang Arab Palestina yang sekarang digempur oleh Zionis itu dan dibela oleh orang-orang Kristen Indonesia, orang Katolik Indonesia itu membela Zionis, menghancurkan Palestina. Itu adalah tanah kelahiran Yesus Kristus. Tanah perjanjian. Ketik aja. Iya. Kelahiran Yesus di mana? Di Nazaret. Bethlehem kan? Bethlehem, Nazaret. ya. Nah, ketika saya Bethlehem, nanti dia letaknya di mana? Itu di Palestina. Jadi ini salah kaprah orang Kristen Indonesia itu membela Zionis, menghancurkan orang-orang Arab Palestina. Itu adalah cikal bakalnya Bunda Maria, cikal bakalnya Yesus, dan ke-12 rasul itu di situ. Itu dihancurkan oleh orang-orang Zionis itu. Nah, untuk itu sekali lagi kita ingatkan kepada jemaat Katolik maupun Kristen, bacalah Alkitab dengan sebenarnya, ya. Dan jalur Alkitab, ya, jalur Kristen itu kan penyebarannya dua arah, ya. Yang satu melalui Yunani, Hebrew, satunya lagi ke Arab, Aramaik. Maka dalam Alkitab yang berbahasa Arab itu banyak sekali kata-kata di situ Yesus sholat. Tetapi kalau melalui Yunani, melalui Belanda tidak ada kata-kata sholat di sana. Adanya pray, berdoa. Dalam bahasa Arab ada namanya berdoa, ada namanya sholat. Sedangkan sholat kita tahu adalah gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Tetapi kalau berdoa ya kapanpun juga, mau makan, mau ke kamar mandi, habis ke kamar mandi, melakukan sesuatu itu kita semuanya bisa berdoa. Nah, kekayaan bahasa yang lengkap, apa yang diceritakan tentang kisah Yesus Kristus ke jalur Arab itu lengkap, sehingga di sana akan tertulis Yesus itu sholat bolak-balik. Ada sholat asar, ada sholat subuh, ada sholat maghrib, ada di sana yang pakai bahasa Arab ini, ya, karena ada kata-kata yusolli, ya. Tetapi kalau jalurnya jalur Alkitab yang bahasa Indonesia, yang jalurnya dari Belanda, dari Yunani, dia tidak ada kata-kata sholat, adanya pray. Ya, coba Pak Ipung nanti silahkan dicari. Markus 1:35. Nah, itu bisa hanya seperti itu. Yesus sholat, Yesus sholat, Yesus sholat. Kalau ini saya tunjukkan salah satu saja. Markus pasal 1:35. Nah, pokoknya kalau di situ Yesus menyendiri berdoa, itu di situ sholat. Kalau yang bahasa Arab, pasti nanti yusolli lillah, dia sholat kepada Allah. Cari yang Mobi, ya, Alkitab Mobi Arab. Saya ketikkan kitab suci Mobi. Kitab suci bahasa Mobi. Arab. Kemudian ini kita para penonton, kitab suci Mobi bahasa Arab. Nah, saya klik. Ini terbit, yang kitab suci Mobi ini terbit lebih lama daripada ini. Ini versi lebih baru lagi. Sudah ganti lagi. Versi revisi lebih baru ini. Kalau ini revisi terus lebih lama. Sholatnya hilang. Ini kita lihat yang Markus MRK. Kita pilih yang pasal 1. Pasal 1 kita cari yang 35. Ini. Waqama Isa fi sabahi al-bakiri qabla tulu'i al-fajr wa kharaja min ad-dar wa dhahaba ila makanin mun'azilin. Kemudian liyusalli.
untuk sholat. Jadi liyusolli ya. Untuk sholat. Lebih bagus lagi ini. Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas, kita pilih Lukas pasal 6. Kalau yang versi bahasa Indonesia pun bagus artinya. Versi bahasa Indonesia. Mungkin Tuan Guru Pak Alfian membacakan yang versi bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat 12. ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Ini Jadi Yesus itu sholat itu tahajud bermalam-malam, bukan hanya sehari 2 hari, bermalam-malam dia. Jadi dia itu adalah seorang manusia biasa yang dia membutuhkan Allah. Dia ketakutan, dia minta pertolongan, dia memanggil Allah, dia minta tolong, dan dia beribadah bermalam-malam di situ. Baik, saya bacakan ini. Yang versi Kitab Suci Nabi Lukas pasal 6 ayat 12 tadi. Oke. Wa fi yaumin, mungkin bisa di-shoot ya. Minal ayyami kharaja ilal jabali liyusalli. Dia untuk sholat. Kemudian waqadha al-laila kullahu fis sholati lillah. Untuk sholat kepada Allah. Sholat kepada Allah. Ini. Jadi Yesus ini sholat kepada Allah. baik, demikian Mbak Dina. Ya, mungkin kami bisa menambah sedikit yang kurang tadi supaya betul-betul yakin bahwa umat Islam kami ini terbuka, ya. Terbuka. Ayolah dilihat Alkitab kayak apa. Jangan sepotong-sepotong. Lihat dari ujung sini sampai ujung sini. Kemudian cetakan ini jangan dibikin kecil gini, supaya umat Kristiani bisa membaca dengan benar-benar. Ayo cetak yang gede. Sholat diganti berdoa. Iya, kalau jalurnya ini melalui Belanda, melalui Yunani, nggak ada. Di Yunani itu tradisi sholat nggak ada, karena mereka dari pagan. Yunani itu kan menyembah dewa-dewa, Apollo, Jupiter, itu penyembah-penyembah dewa. Maka ketika Paulus membawa Kristen, ya, mulai ke sana itu, ya sudah, nggak ada yang namanya sholat. Orang Yunani, orang-orang penyembah dewa-dewa itu nggak ada yang sholat. Tetapi kalau yang Kristen itu berkembang ke sana, Alkitabnya itu masih menuliskan liyusolli, ya, lillah, untuk bersahabat. Nah, ini kita berharap Alkitab ini dicetak yang besar-besar supaya umat Kristiani bisa membaca ini benar-benar, ya, bukan hanya disodorin ayat-ayat tertentu saja, tetapi ternyata masih ada nih. Ya. Yang 6:12 juga masih ada nih. Ya. Liyusolli ini. Liyusolli. Iya. Kemudian shalah as-salati lillah. Yes. Ada. Ya. Clear ya. Clear. Jadi kalau online kan disangka mengada-ada. Nah, Iya. Kalau ini fisik ini kan ada. Ya. Enak. Oke, jadi kalau Alkitab ini dicetak besar-besar seperti Al-Quran dicetak supaya dibaca mulai A sampai Z sampai khataman bolak-balik, kita yakin umat Kristiani akan menemukan kebenaran. Ya, bahwa menyembah itu hanya kepada Allah. Yesus hanya utusan, ya. Mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus, kan gitu kan. Ya. Jadi baik, kita akan segera mulai pensyahadatan. Semoga tadi menambah wawasan kita bersama
para pemirsa pecinta Ayah Sofia, dan para calon-calon mu'alaf yang sedang mencari kebenaran, ya kita terbuka ya untuk sharing lah, untuk sharing, tidak untuk berdebat keras-kerasan, nggak ada gunanya lah. Kita tujuannya kan ke surga gitu. Yang menghakimi itu hanya satu, bahwa apakah ibadah kita itu diterima. Ya. Ibadah kita hanya akan diterima kalau ibadah kita atas tuntunan para rasul. Ya. Kalau Islam, ya memang ibadahnya, bersucinya, sholatnya itu semuanya tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk umat Kristen, Katolik, tiap gereja bisa berbeda. Jadi bagaimana cara bersucinya ke-12 Rasul, mereka nggak ngerti. Bagaimana cara menyembahnya ke-12 Rasul itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta Alam, nggak ada jejaknya. Nah, maka diturunkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan ajaran untuk memurnikan kembali semua yang sudah hilang itu. Dan alhamdulillah Mbak Dina malam ini akan segera bersyahadat supaya beribadahnya Mbak Dina nantinya itu sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bagaimana yang dilakukan oleh Ezra, oleh Musa, oleh Ibrahim, cara-caranya garis besar seperti itu. Sudah bulat, bener? Masih ada dikit, apa kira-kira? Ya, selama ini mungkin memang benar di saat kami mendengarkan khotbah hanya perikop, hanya ayat-ayat gitu tadi, dan lebih dikembangkan bahwa dengan bahasa teologi dari pendeta tersebut. Ya. Dan otomatis kalau pengembangan bahasa topik dengan bahasa teologi kan otomatis mereka kan sudah diperbarui juga dengan adanya ditambahin bagaimana metode belajarnya. Jadi yang benar dibolak-balikkan akhirnya secara kata ayat. Yang semakin bingung semakin mantap. Iya. Akan diputar-putar semakin bingung. Makanya kita mengajak umat Islam, mengajak kepada jemaat Kristen, jemaat Katolik, kita mengajak bukan kata-katanya para pendeta atau khotib-khotib saja, tetapi ayo dibuka. Mulai depan kalau umat Islam itu mengkhususkan bulan puasa itu khatmil Quran, dibaca mulai pertama sampai terakhir dan dipelajari artinya ya. Nah ini mestinya umat Kristiani lebih gampang karena semuanya tulisan bahasa Indonesia, bisa dilakukan itu mulai depan sampai belakang. Nah saya yakin nanti akan banyak yang masuk Islam gitu. Karena Islam lah yang menjalankan apa yang yang sudah dijalankan Alkitab ini ya, seperti orang pakai kerudung itu umat Islam yang melakukan seperti ini ya. Bunda Maria pernah nggak fotonya nggak pakai kerudung? Nggak pernah. Bunda Maria itu pakai kerudung terus. Lah sekarang ini yang umat Kristen pakai kerudung? Enggak. Yang pakai kerudung umat Islam yang meneruskan ajaran Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, ya umat Islam. Oke. Baik, akan segera kita mulai pensyahadatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Baik, kita berdoa bersama, semoga menjadi seorang yang istiqomah, mendapatkan petunjuk terus menerus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta seluruh alam, saksikanlah pada malam hari ini
saudara kami, saudara Dina, bersyahadat kembali kepadamu, menjadi hambamu, dan hanya menuhankan Engkau ya Allah, dan Isa sebagai utusan. Demikian juga Nabi Muhammad adalah utusan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya agar senantiasa konsisten, istiqomah, dan menjalankan kebaikan-kebaikan atas namamu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar di mata kami, dan tunjukkanlah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalaninya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah di mata kami, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.